Dengan ketinggian 3078 meter di atas permukaan laut, gunung ini merupakan atap tertinggi di Jawa Barat. Mempunyai keindahan yang memukau, gunung ini menyimpan berbagai hal mistis. Salah satunya, banyak pendaki yang mendengar suara gamelan. Namun, konon, jika mendengar suara tersebut, kita harus tetap diam dan berpegangan tangan. Bagi kalian yang pernah memuncak melalui Linggarjati, pasti kalian akan menemui batu lingga. Konon katanya, batu ini menjadi tempat bertapa Nyi Linggi. Dahulu, masyarakat menemukan jasad Nyi Linggi sudah tak bernyawa di atas batu itu. Banyak para pendaki yang sering melihat penampakan nenek tua yang duduk di atas batu lingga dan ditemani oleh 2 macan tutul. Selain itu, juga ada penampakan kakek berjubah putih yang diyakini masyarakat setempat bahwa itu adalah Sunan Gunung Jati. Gunung Arjuna. Bagi kalian yang sudah mendaki gunung ini, bayangkan betapa gagahnya Gunung Arjuna dengan ketinggian 3339 meter di atas permukaan laut. Memang sudah menjadi sebuah kelaziman apabila setiap gunung memiliki hal-hal mistis di dalamnya. Ketika kita mendaki melalui Purwosari, pasti kita akan menjumpai situs-situs peninggalan zaman Majapahit. Situs ini digunakan masyarakat setempat sebagai tempat pemujaan dan semedi. Dengan demikian, semakin membuat aura gunung ini menjadi semakin mistis. Konon katanya, gunung ini menjadi tempat moksa Arjuna dan Eyang Semar. Tempat yang paling terkenal di gunung ini yaitu Alas Lali Jiwo atau hutan lupa diri. Banyak pendaki yang tersesat bahkan hilang di sana. Mitosnya, ketika mendaki gunung ini, dilarang memakai pakaian berwarna merah karena dapat membawa sial atau hal-hal yang tidak diinginkan ketika mendaki gunung ini. Gunung Lawu. Gunung yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur ini memiliki ketinggian 3265 meter di atas permukaan laut. Misteri Gunung Lawu Angker telah menjadi mitos yang mengiringi setiap pendaki. Kisah mistis yang menyelimuti gunung ini yaitu setelah Prabu Barawijaya V melakukan moksa dan menghilang. Hanya tersisa 2 pengikut setianya, Sunan Gunung Lawu yang berubah menjelma menjadi makhluk gaib dan Kiai Jalak. Mereka berdua menjalankan amanat Prabu Brawijaya untuk menjaga Gunung Lawu. Banyak pendaki yang sering melihat burung jalak. Konon, burung ini adalah jelmaan dari Kiai Jalak. Kehadiran burung ini sering membantu para pendaki yang tersesat. Misteri Gunung Lawu Angker kian diperkuat oleh adanya kehadiran pasar setan, sebuah pasar yang tidak kasat mata. Kabar ini sudah tidak asing lagi di telinga para pendaki, terlebih lagi bagi mereka yang mendaki di jalur Candi Ceto. Berbicara jalur Candi Ceto, jalur yang paling cepat namun paling berbahaya, karena tanjakan-tanjakan di jalur ini sangat terjal dan dikelilingi oleh jurang. Kabut tebal sering turun, membuat jarak pandang begitu pendek dan memperbesar resiko tersesat. Seperti kisah Alfi yang hilang dan sampai sekarang belum dapat ditemukan. Kepercayaan lain mengatakan bahwa jalur ini merupakan jalur perlintasan alam gaib. Dan di tempat ini juga terdapat pasar setan. Mitos lain menyebutkan bahwa jangan mendaki dengan baju berwarna hijau dan tidak boleh dengan rombongan yang berjumlah ganjil. Gunung Merapi merupakan gunung berapi yang paling aktif. Namun di sisi lain, Gunung Merapi merupakan gunung terangker yang ada di Indonesia. Berbagai kisah mistis banyak ditemui di Gunung Merapi ini. Salah satunya Keraton Merapi. Keraton ini dipimpin oleh Eyang Merapi.
Konon, Keraton Merapi semuanya dihuni dan dikendalikan oleh bangsa jin. Di Merapi sering terlihat penampakan aneh yang berbentuk Mbah Petruk. Mitosnya, kalau kita melihat kemunculan Mbah Petruk, maka akan terjadi letusan besar di Gunung Merapi. Seluruh yang ada di Merapi itu memang dikenal angker. Hutan, bukit, telaga, batu, dan goa semuanya angker. Tempat terangker di gunung ini yaitu Gunung Wutoh yang terletak di kawah puncak Merapi. Lokasi tersebut dipercaya sebagai pintu gerbang utama menuju Keraton Merapi. Konon, Gunung Wutoh dijaga oleh makhluk halus bernama Nyai Gadung Melati. Di kalangan para pendaki, Pasar Bubrah di Gunung Merapi mungkin sudah tidak asing lagi. Tempat ini juga disebut-sebut sebagai lokasi kerajaan gaib. Cerita yang paling terkenal dari Pasar Bubrah adalah adanya transaksi gaib. Tak jarang, beberapa pendaki dikisahkan mendengar suara bising layaknya pasar tradisional. Ketika para pendaki mencapai kawasan ini, mereka akan dihimbau untuk tidak memindahkan batu yang berserakan, menjaga tutur kata dan perilaku. Sebab, jika ada orang yang tidak sopan, penghuni Merapi tidak akan segan-segan untuk menculik manusia. Dimanapun, kapanpun, dan saat bersama siapapun, di alam bebas rasanya memang lebih ngeri kalau kamu kenapa-napa. Kalau mau dihormati, ya hormati mereka juga. Kalau nggak mau diganggu, ya jangan ganggu mereka duluan. Dimanapun bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Salam Totas, totalitas tanpa batas.